bosku. Apa kabar semuanya? Semoga bosku semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di channel yang tidak enak didengar ini. Buat yang belum subscribe, tolong dipencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai alur fantasinya. Swoosh swoosh. Suara angin yang terbelah, terus-menerus bergema di langit di atas tambang. Kelompok Lindong menyaksikan banyak sosok dengan aura yang kuat, berjalan melintasi langit ke arah mereka, sebelum akhirnya berhenti dan melayang di langit di atas tambang. Lindong memperhatikan sosok yang bergegas dari langit, ketika ekspresinya perlahan berubah serius. Dia bisa merasakan tekanan yang agak berat, dan menindas dari tubuh mereka. Jelas, karena tidak ada dari mereka yang merupakan individu biasa. Kami dalam kesulitan, ucap Yuan Fang. Wajah Yuan Fang juga berangsur-angsur menjadi jelek karena para sosok-sosok yang berdatangan ini. Segera setelah itu, dia mengepalkan giginya dan berbisik dengan lembut. Apakah kamu kenal orang-orang ini? Lindong bertanya dengan lembut. Yuan Fang tertawa getir dan berkata, lihatlah ke arah utara, sosok yang berpakaian hijau disebut Xiao Tian. Orang-orang memanggilnya si Eroding Demon Hand. Dia berada di urutan kelima dalam daftar yang dicari sekte, dan 8 ahli panggung Nirvana Yuan. Ucap Yuan Fang. Lindong melihat ke atas dan dia cukup yakin, dia melihat seseorang berpakaian hijau. Dia tampaknya berusia sekitar 30 tahun, agak tinggi dan memiliki wajah yang cukup tampan. Namun, aura jahat masih ada di sekitarnya. Pada saat ini, kedua tangannya diletakkan di belakang, tatapannya mengandung beberapa kecurigaan, saat mereka mengunci kelompok Lindong. Orang yang di sebelah selatan itu, dia dikenal sebagai Luo Yi. Orang memanggilnya si tukang daging. Dia berada di peringkat ke-6 pada daftar yang dicari sekte, dan dia juga pada tahap 8 Yuan Nirvana. Ucap Yan Fang. Tatapan Lindong bergeser ke arah selatan, dan sedikit terkejut. Dia melihat seorang pria berpakaian putih, yang terlihat sangat ilmiah. Wajahnya putih dan nama panggilannya tukang daging, itu tidak terdengar cocok untuknya. Namun, Lindong secara alami tidak akan menilai buku dari sampulnya. Meskipun pria berpakaian putih itu menampilkan senyum di wajahnya, Lindong bisa merasakan aroma berdarah agak samar dari tubuhnya. Orang bisa mengatakan, bahwa orang ini adalah karakter yang sangat kejam. Masih ada beberapa yang cukup terkenal di sekitar Blood Rock Grounds ini, ucap Yuan Fang dengan pahit. Sepertinya, tidak akan mudah untuk berhasil melarikan diri hari ini. Gumam Lindong. Lindong mendesah pelan di dalam hatinya. Namun, dia tidak panik. Dia telah mengalami terlalu banyak pengalaman selama bertahun-tahun. Tidak ada bahaya macam apapun, yang tidak pernah dia hadapi sebelumnya. Meskipun mereka berada dalam situasi yang agak suram sekarang ini, namun, tidak mudah untuk memaksa Lindong menyerah begitu saja. Di saat pikiran-pikiran ini berputar di kepala Lindong, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang dingin di telapak tangannya. Benda bulat dingin telah didorong ke telapak tangannya, menyebabkan dia terkejut. Dia baru saja akan berbicara, ketika wajah seorang wanita muda cantik muncul di depannya. Lindong, kamu harus membawa benih kembali tidak peduli apapun yang terjadi. Ucap Ying Huan Huan. Ying Huan Huan dengan lembut menggigit giginya yang putih. Ada tekad di wajahnya yang tidak cocok dengan usianya. Jelas, dia juga bisa mengatakan, bahwa situasi saat ini cukup mengerikan. Lindong sedikit mengaitkan alisnya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya membalikkan tangannya dan menyimpan benih ke dalam tas Qiankunnya, sebelum dengan lembut berkata, jangan khawatir, kita harus tetap tenang saat ini. Bahkan jika situasinya mencapai titik tersulit, tidak perlu bagi seorang gadis sepertimu untuk menanggung beban seperti itu. Ucap Lindong. Hehehehe, apakah kamu mau memberitahuku, apa yang barusan terjadi? Apakah cahaya hijau dari seranganmu sebelumnya? Ucap seseorang. Di saat suara Lindong memudar, orang berpakaian putih di kejauhan, yang orang lain sebut tukang daging, Luo Yi, tersenyum dan bertanya pada kelompok Yuan Fang. Ekspresi Yuan Fang sedikit berubah, tetapi dia tidak menjawab. Jelas, dia tidak ingin membocorkan berita tentang benih kuno Yuan abadi. Hei bocah, aku sudah mendengar tentang benih Yuan kuno yang abadi itu. Ucap Sulei.
Su Lei dari Misa Segel Iblis berkata dengan cara yang aneh, sementara Yuan Fang tetap diam. Dia tidak khawatir benih itu akan diambil oleh orang lain, jika seandainya berita tentang hal itu telah bocor. Jelas, dia sangat percaya pada kekuatan kelompok mereka. Kamu, ucap Yuan Fang. Ekspresi Yuan Fang berubah secara drastis saat kemarahan melonjak di matanya. Keributan muncul di langit ketika kata-katanya terdengar, sementara keserakahan melonjak di mata banyak orang. Seseorang menjilat bibirnya dan berkata, "Tidak disangka-sangka, ternyata ada harta karun di sini," ucap Luo Yi. Luo Yi juga kaget, karena telah mendengar apa yang disebut benih kuno Yuan abadi. Segera, ekspresi penasaran muncul di wajahnya. Dia menatap Yuan Fang dan berkata, "Aku belum pernah melihat seed kuno Yuan abadi. Bisakah Nona Yuan Fang dengan ramah mengambilnya, dan memperlihatkannya kepada aku, untuk memperluas wawasan aku?" Ucap Luo Yi. Ekspresi Yuan Fang berubah dingin. Dia baru saja akan berbicara, ketika Lin Dong keluar dari sampingnya. Dia menatap Luo Yi, tetapi dia tidak mengatakan apapun yang tidak perlu. Energi mental menyebar dengan kecepatan kilat, dengan cepat memindai wajah semua orang. "Hei bocah, apa yang kamu lakukan?" tanya Luo Yi. Luo Yi kaget dengan tindakan Lin Dong. Segera, matanya berubah dingin saat dia berteriak. Lin Dong mengabaikannya. Dia melambaikan lengan bajunya, dan energi mentalnya berubah menjadi seperti tirai cahaya di depannya. Banyak tirai cahaya berbentuk wajah, yang telah digambar dengan energi mental, wajah itu milik Luo Yi dan yang lainnya. Swoosh swoosh. Lengan baju Lin Dong bergetar. Banyak batu giok terbang keluar. Segera, dia mencetak energi mentalnya dengan wajah semua orang ke batu-batu giok itu. Dengan lambaian tangannya, 100 batu giok terbang ke tangan murid-murid Dao Sekte di bawah. "Semuanya, dengarkan aku, terlepas dari apa yang terjadi hari ini, selama satu orang kembali ke Dao Sekte, dan menyerahkan batu giok kepada sesepuh, aku pikir mereka akan tahu apa yang harus dilakukan." Teriak Lin Dong. Suara rendah dan mendalam Lin Dong menyebar di langit, dan ditransmisikan ke telinga semua orang. Ekspresi gerombolan di langit berubah sedikit, ketika mereka mendengar kata-katanya. Mata mereka berkedip-kedip dan dengan cepat berganti-ganti, antara keganasan dan keraguan. Taktik Lin Dong benar-benar ganas. Dia telah secara langsung mencetak wajah semua orang yang hadir, dan menggunakan nama Dao Sekte sebagai pencegahan. Meskipun orang-orang di sini bukan individu biasa, Sekte Dao adalah salah satu dari 8 sekte besar, dan Dao Sekte adalah salah satu penguasa wilayah Suan Timur. Jika kemarahan Dao Sekte benar-benar mengamuk pada mereka, kemungkinan tidak ada dari mereka yang memiliki kemampuan untuk melawan. Sungguh orang yang kejam. Namun, bukankah kamu takut, bahwa kita akan dengan kejam membantai kalian semua? Ucap Luo Yi. Sudut mata Luo Yi sedikit berkedut. Dia menatap langsung pada Lin Dong sebelum dia tertawa dingin. "Datang dan coba saja, jika memang kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya." Jawab Lin Dong menantang balik. Lin Dong mengambil langkah ke depan, ekspresinya segera berubah biadab. Aura yang sangat kejam menyebar dari dalam tubuhnya, menyebabkan cukup banyak karakter kejam di sini, yang bahkan telah membunuh di kehidupan sebelumnya, juga merasa takutan. Mengapa murid baru Dao Sekte ini tampak lebih kejam dari mereka? Gumam teman-teman Lin Dong. Di sampingnya, Yuan Fang, Ying Huan, dan yang lainnya saling melirik satu sama lain. Mereka bisa dengan jelas melihat keraguan-raguan di wajah mereka. Mereka semua diam-diam menghela nafas. Sepertinya, untuk menghadapi karakter jahat ini, mereka harus lebih kejam dari mereka. Pikir Yuan Fang. Hahaha, zaman benar-benar sudah berubah. Seorang bocah panggung 5 Nirvana Yuan, sebenarnya telah berani bertindak begitu sombong di depan aku. Mungkinkah para murid yang diajarkan oleh Dao Sekte hari ini semua tidak tahu batasan mereka? Ucap Luo Yi. Ekspresi kejam melintas di wajah putih pucat Luo Yi pada saat ini. Nada bicaranya juga menjadi seram. Tidak jauh dari situ, Su Lei dan yang lainnya mengamati pemandangan ini dengan senyum dingin. Namun, mereka tidak segera menyerang. "Semuanya dengarkan aku, kalian semua di sini adalah individu yang cukup terkenal. Jangan bilang kalau kalian benar-benar terintimidasi oleh bocah ini," teriak Luo Yi. Luo Yi menoleh. Dia melihat ke banyak sosok yang melayang di langit saat dia mencibir. Beberapa orang mengerutkan kening mereka, ketika mereka mendengar kata-kata Luo Yi.
Sementara berbagai pemikiran mengalir dalam pikiran mereka, Xiao Tian, pria berpakaian hijau yang dijuluki Eroding Demon Hand, perlahan-lahan melangkah maju. Orang yang kelima dari daftar pencarian sekte, karena memiliki reputasi yang cukup kuat di tempat ini. Karenanya, cukup banyak orang yang berpaling untuk melihat ketika dia berjalan ke depan, dan bahkan mata Luo Yi menjadi sedikit lebih serius. Yuan Fang dan yang lainnya, menatap Xiao Tian dengan perasaan sedikit cemas. Jika Xiao Tian menyerang mereka pada saat ini, situasinya akan sama sekali tidak menguntungkan bagi mereka. Kamu adalah Ying Huan kan? Namun, di bawah perhatian orang banyak, tatapan Xiao Tian berhenti pada Ying Huan sebelum dia perlahan membuka mulutnya dan bertanya. Ying Huan dengan lembut merajut alisnya. Ada sedikit keraguan di matanya. Jelas, dia tidak mengenalinya. Meskipun aku harus ikut campur dalam masalah hari ini, dan mengingat karakterku, aku masih berutang budi pada kakakmu, yaitu, Ying Xiao saat itu. Xiao Tian berbicara dengan samar. Kelompok Yuan Fang menghela napas lega ketika mereka mendengar kata-katanya. Namun, ekspresi Luo Yi dan Su Lei menjadi gelap. Benih kuno Yuan abadi mungkin langka, tapi Dao Sekte juga tidak mudah untuk ditangani. Aku tidak dapat menangani benda berat semacam itu. Jika kalian tertarik, silakan kalian ambil saja, aku sama sekali tidak tertarik. Ucap Xiao Tian. Tatapan acuh tak acuh Xiao Tian menyapu semua orang, sebelum dia tiba-tiba mundur. Sikapnya jelas menunjukkan bahwa dia tidak punya niat untuk ikut campur. Hahaha, sungguh tidak terduga, bahwa kamu, Xiao Tian, akan takut dengan sekte super. Luo Yi dengan dingin mengejek. Xiao Tian meliriknya. Kilatan sedingin es melintas di matanya, tetapi dia tidak merespons. Baiklah, karena kamu tidak memiliki keberanian, aku akan melakukannya. Aku ingin melihat, apa yang membuat bocah sombong ini berani untuk mengucapkan kata-kata seperti itu di hadapanku. Ucap Luo Yi. Luo Yi melangkah maju. Jarinya menunjuk ke arah Lindong. Segera, dia melengkungkan jarinya ketika senyum mengejek muncul di wajahnya. Bocah, jika kamu bisa menangani 10 serangan dariku, aku tidak akan lagi ikut campur dalam masalah ini. Apa kamu sudah siap? Ucap Luo Yi. Lindong menatap Luo Yi. Segera, lekukan wajah mengerikan perlahan terbentuk di wajah Lindong. Di langit, sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya membeku menatap tubuh Lindong, sementara ekspresi teduh muncul di wajah Luo Yi. Jelas, Luo Yi telah mengembangkan niat membunuh yang luar biasa ke arah Lindong, setelah tindakan provokasi Lindong sebelumnya. Dari sudut pandangnya, karena dia berada di 8 tahap Yuan Nirvana, membunuh Lindong akan sesederhana membalik telapak tangannya. Jika kamu ingin membegal, gunakan tanganmu sendiri, ayo, jangan buang waktu untuk melakukan hal-hal bodoh semacam ini, lakukan sekarang, ucap Lindong. Namun, di saat orang banyak menatapnya, rasa dingin di wajah Lindong menjadi semakin banyak. Dia terus menatap Luo Yi dan terkekeh. Wow, saat kata-kata Lindong terdengar, keributan segera meletus di seluruh langit. Beberapa orang menatap Lindong dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka benar-benar tidak bisa membayangkan, bagaimana seorang anak nakal yang hanya di tahap 5 Yuan Nirvana Stage, benar-benar berani mengucapkan kata-kata seperti itu kepada Luo Yi, yang berada di 8 Yuan Nirvana Stage. Apakah dia benar-benar berpikir, bahwa Luo Yi akan diintimidasi hanya karena dia adalah murid Dao Sek? Ucap penonton. Hahaha, para murid Dao Sekte benar-benar semakin egois. Apakah bocah itu tahu siapa Luo Yi? Apakah dia benar-benar percaya, bahwa reputasinya sebagai tukang jagal tidak beralasan? Karena dia memprovokasi Luo Yi, masalah ini tidak akan diselesaikan dengan mudah. Benar-benar anak nakal yang arogan dan bodoh, ucap para penonton sinetron. Ucapan menghina mulai menyebar di langit, sementara beberapa orang mulai menunjuk Lindong. Ekspresi mereka tampak seperti menikmati kegembiraan dalam kemalangan orang lain. Di belakang Lindong, Ying Huan dan yang lainnya saling memandang dengan cemas, mereka setelah mendengar kata-kata Lindong. Namun, mereka tahu sedikit tentang karakter Lindong dan mengerti, bahwa Lindong itu bukan individu yang emosian. Karena dia berani mengucapkan kata-kata itu, kemungkinan dia memiliki kepercayaan diri. Namun, orang itu adalah individu yang kejam, yang berada di peringkat ke-6 dalam daftar yang diburu sekte, ucap para penonton. Hahaha, di tengah kegosipan yang memenuhi langit,
seringai teduh yang sudah ada di wajah Luo Yi menjadi lebih sunyi, suram dan dingin. Matanya menatap Lindong dengan jahat. Namun, dia tidak marah karena dia tertawa kecil. Meskipun demikian, tawanya benar-benar menyebabkan rambut seseorang berdiri. Saat ini, sepertinya jumlah orang bodoh-bodoh yang tidak takut mati telah meningkat pesat ya. Luo Yi berkata ketika dia tersenyum ke Lindong, dan mengungkapkan satu set gigi putih berkilau. Namun, dari dalam pupil matanya, menembakkan kilau yang sangat kejam sebagai gantinya. Bocah nakal, jika kamu masih bisa mengatakan kata-kata itu setelah pertarungan ini, aku akan benar-benar mengagumi keberanianmu. Ucap Luo Yi. Suara samar dipenuhi tawa lembut terdengar dari mulut Luo Yi. Aura suram dan membunuh, yang membuat kulit mulai diam-diam bergidik dan menyebar di udara. Swoosh! Namun, saat Luo Yi berbicara, ekspresi jahat tiba-tiba muncul di wajahnya, dia mengambil langkah ke depan, sosoknya tiba-tiba menghilang. Lindong, hati-hati! Teriak Ying Huan-Huan. Saat sosok Luo Yi menghilang, Ying Huan-Huan, Jiang Kun, dan yang lainnya menyadarinya juga. Ada sedikit perubahan ekspresi wajah mereka, ketika mereka dengan cepat memperingatkannya. Melayang di udara, Lindong sudah menyebar energi mentalnya. Segera, pupil matanya mengeras, sebelum dia mengambil setengah langkah ke kiri. Sebuah telapak tangan dipenuhi darah merah Qi yang membawa pedang paling tajam, melintasi bahu Lindong dengan kecepatan seperti kilat. Saat angin telapak tangan melintas, itu memotong seutas rambut Lindong. Mendengus. Setelah serangannya gagal, tubuh Luo Yi muncul dalam sekejap. Dengan tawa yang dingin, lengannya berubah menjadi senjata, sementara telapak tangannya berubah menjadi pisau. Menghadapi Lindong, dia mengirim tebasan ke tenggorokannya. Bang! Sementara Luo Yi menebas ke tenggorokan Lindong, telapak tangan Lindong juga meledak. Sisik berwarna hijau dengan cepat menutupi telapak tangannya, sebelum dia dengan kejam meraih telapak tangan Luo Yi. Mencicit, sebuah kekuatan yang tajam dan kuat, dengan gila-gilaan bergegas menuju telapak tangan Lindong, dalam upaya untuk merusaknya. Namun, ketika bersentuhan dengan lapisan sisik berwarna hijau itu, ia malah meledak dan menciptakan percikan api yang menyilaukan. Wajah Lindong juga berubah sedingin es. Segera, dengan pikirannya, sejumlah besar energi desolate langsung mengalir melalui lengannya, dan keluar dari telapak tangannya. Setelah itu, mereka terbang dengan cepat menuju telapak tangan Luo Yi, dan mulai menimbulkan korosi. Di bawah korosi dari energi desolate, telapak tangan berdarah Luo Yi sebenarnya menunjukkan beberapa tanda layu. Kekuatan desolate ya. Dengan sedikit kemampuan, kamu benar-benar berani melakukan serangan balik. Ucap Luo Yi. Visi Luo Yi membeku untuk sementara, sebelum dia berkata dengan dingin. Dengan pikirannya, jumlah power Yuan yang tak terbatas melolong dan meletus dari tubuhnya. Setelah itu, Qi darah di telapak tangannya menggelora dengan gila, dan benar-benar secara langsung menyebarkan energi desolate. Dengan genggaman tangannya, darah Qi segera membeku menjadi bilah besar yang bergerigi. Menggenggam pisau, dia menebas kepala Lindong dengan kecepatan cahaya. Langkah Luo Yi sangat kejam. Bersama dengan Qi darahnya, itu membuat serangannya sangat kuat dan mengesankan. Jelas bahwa dia berpengalaman dalam pertempuran. Tatapan Lindong dingin dan kejam pula. Dia tahu, bahwa dia secara alami tidak dapat bersaing dengan Luo Yi, yang berada di panggung Nirvana Yuan ke-8, dalam hal Yuan Power. Meskipun demikian, dia tidak punya niat untuk mengeluarkan semuanya. Menjentikkan 10 jarinya, cahaya hijau bergegas keluar dan berubah menjadi sisik berwarna hijau, yang berbenturan dengan pisau besar bergerigi itu. Bang 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 bang, kembang api dengan gila melesat keluar dan berserakan. Kekuatan pisau besar bergerigi sangat kuat, dan itu benar-benar secara langsung meninggalkan goresan pada sisik berwarna hijau Lindong. Namun, dengan halangan kecil ini, Lindong bisa melayang pergi dan meninggalkan serangan dari pisau besar yang bergerigi. Suara mengejek pun terdengar. Bagaimana bocah? Kemana arogansi kamu sekarang? Ucap Luo Yi. Setelah serangannya gagal, kekejaman di wajah Luo Yi menjadi semakin tebal dan padat. Lindong meliriknya, ketika emosi di matanya tiba-tiba tumbuh lebih kuat dan lebih keras. Saat ini, meskipun orang-orang di sekitarnya sangat halus, mereka semua bernafsu mengejar benih pohon Yuan abadi kuno. Namun, kehadiran Dao Sekte membuat mereka bimbang.
Jika dia dikalahkan oleh Luo Yi sekarang, mungkin keraguan di dalam hati mereka akan mereda. Selain itu, ada juga beberapa orang yang membiarkan keserakahan di dalam hati mereka membanjiri rasionalitas mereka. Itu adalah skenario yang benar-benar tidak ingin dilihat Lindong. Selama beberapa tahun terakhir, ia telah mengalami beberapa peristiwa mengerikan. Karena itu, dia secara alami sadar bahwa lawan di depannya adalah orang-orang yang kejam yang berdarah dingin. Selama dia mengungkapkan ketakutan sekecil apapun, mereka mungkin akan menjadi lebih kejam dan ganas, dan mereka mungkin akan bergegas keluar dan melahap mereka sampai tidak ada tulang yang tersisa. Karena itu, tanda kelemahan ini tidak boleh diungkapkan. Bahkan jika orang di depan itu berada di peringkat ke-6 dalam daftar orang yang dicari sekte itu. Pikir Lindong, jika kamu ingin mencuri sesuatu dariku, kamu harus meninggalkan sesuatu. Ucap Lindong. Tiba-tiba dia menghentikan langkahnya, kilatan tak menyenangkan muncul di mata Lindong. Dia mengambil napas dalam-dalam, tangannya dengan cepat menenun segel demi segel dengan kecepatan cahaya. Setelah fluktuasi segel, garis abu-abu di dahinya mulai berdenyut sekali lagi sebelum membelah. Mata iblis yang penuh dengan kejahatan perlahan muncul sekali lagi. Setelah Desolate Demon Eye-nya terbuka, tembakan cahaya abu-abu meledak dengan eksplosif ke arah Luo Yi. Saat sinar abu-abu melesat, wajah jahat Luo Yi berubah lamban untuk sementara waktu, sebelum goncangan yang kaya memenuhi matanya. Jelas, bahwa dia merasakan ancaman besar dari sinar itu. Bocah yang baik, bagaimanapun juga, dia memiliki keberanian. Luo Yi berkata dengan dingin, sebelum mengangkat pedang besarnya yang bergerigi. Pada saat ini, raungan rendah ditransmisikan keluar dari tenggorokannya, sebelum Yuan Power yang tak terbatas menggelembung ke atas, dan sebilah pedang ditebas dengan amarah. Swoosh! Cahaya kidara yang berbau darah meletus dari pedang besar Luo Yi, sebelum dia dengan kejam meretas balok cahaya abu-abu yang masuk. Pada saat benturan, gelombang energi liar dan dahsyat meletus keluar. Ini menyebabkan keheranan muncul di mata beberapa orang. Jelas, bahwa mereka tidak pernah membayangkan, bahwa Lindong, yang berada di 5 Yuan Nirvana Stage, benar-benar bisa melepaskan serangan hebat seperti itu. Ucap para penonton, apakah dia memblokirnya? Gumam Lindong. Lindong menatap Luo Yi dan menyipitkan matanya. Ini adalah pertama kalinya serangan Desolate Demon Eye-nya diblokir. Sepertinya, kesenjangan antara Luo Yi dan dia cukup besar. Bocah ini, serangannya sangat aneh. Gumam Luo Yi. Di saat Lindong masih terhuyung-huyung karena shock, gejolak jiwa juga muncul dalam hati Luo Yi. Meskipun ia berhasil menghancurkan balok cahaya abu-abu yang aneh itu, saat ini, telapak tangannya tiba-tiba mati rasa. Ada yang aneh dengan bocah ini. Aku harus menghabisinya dengan cepat, pikir Luo Yi. Luo Yi menatap mata iblis di dahi Lindong, dan diam-diam merasa gelisah. Seketika, penglihatannya menjadi dingin sebelum tubuhnya tiba-tiba melesat ke depan. Kekuatan Yuan biadab dari 8 ahli stage Nirvana Yuan sepenuhnya meletus. Sudah jelas, bahwa dia ingin membunuh Lindong secepat mungkin. Lindong, cepatlah mengelak. Teriak Jiang Kun. Ketika Jiang Kun dan yang lainnya melihat Luo Yi bergerak, ekspresi wajah mereka berubah sebelum mereka dengan panik mencoba memperingatkan Lindong. Meskipun Eye Demon Desolate Lindong memang sangat kuat, kesenjangan antara dia dan Luo Yi terlalu besar. Jika mereka benar-benar bertarung, Lindong kemungkinan besar akan menderita. Namun, ketika Lindong mendengar peringatan mereka, ia dengan lembut menggelengkan kepalanya. Pada titik ini, jika dia menunjukkan kelemahannya, mungkin itu bisa membanjiri rasionalitas mereka, yang masih berjuang dengan keserakahan di hati mereka. Aku ingin melihatnya, seberapa kuat 8 ahli stage Nirvana Yuan. Ucap Lindong. Dengan kilatan dingin di matanya, segel tangan Lindong tiba-tiba berubah. Tepat, percobaan darah aneh benar-benar merembes keluar dari mata iblis di dahinya, sementara ki abu-abu mulai menggelembung keluar. Samar-samar, raungan primordial yang menakutkan melintasi waktu dan turun ke tanah ini. Mata iblis terpencil, roh binatang buas. Teriak Lindong, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih.